Irawan atau Irawat merupakan nama salah satu dari putra Arjuna dalam Wiracarita Mahabharata. Ia ikut bertempur di pihak Pandawa dalam perang besar di Kurusetra atau Bharatayuddha dan gugur pada hari ke-8. Tokoh Irawan juga dikenal dalam pewayangan Jawa dengan sebutan Bambang Irawan. Tempat tinggalnya bernama Kesatrian Rancang Kencana. Menurut versi Mahabharata, ayah Irawan adalah Arjuna dari keluarga Pandawa. Ibunya bernama Ulupi, putri Kurawaya dari bangsa naga. Perkawinan Arjuna dengan Ulupi dikisahkan lebih dulu daripada dengan Subadra, ibu Abimanyu. Usia Irawan lebih tua daripada usia Abimanyu menurut versi ini. Kisah kelahiran Bambang Irawan diceritakan secara baik dalam pewayangan. Suatu ketika, Prabu Kresna beserta rombongan yang terdiri dari Prabu Puntadewa, Werkudara, Setyaki, dan Gatotkaca pergi untuk menghadiri acara siraman Dewi Ulupi, istri dari Arjuna yang sedang mengandung 7 bulan. Akan tetapi, di tempat yang lain, Prabu Nilawarna menyuruh pasukan yang dipimpin Patih Kalabandoga untuk bersiap merebut Dewi Ulupi yang berada di Padepokan Yasarata milik Resi Jayawilapa. Singkat cerita, mereka berhasil menculik Dewi Ulupi setelah sebelumnya bentrok dengan rombongan dari Amarta yang tidak dapat mereka kalahkan. Tetapi sang Patih Kalabandoga berhasil meloloskan diri dari kekalahan pada perang itu dan menculik Dewi Ulupi. Di tengah perjalanan, Patih Kalabandoga bertemu dengan Burisrawa yang dikiranya teman sendiri. Padahal Burisrawa bermaksud untuk merebut Dewi Ulupi juga. Sang Dewi jatuh ke tangan Burisrawa, tetapi berhasil diselamatkan oleh Raden Antareja dan dibawa ke Padepokan Yasarata. Dewi Ulupi tiba-tiba merintih kesakitan. Rupanya, peristiwa dirinya diculik membuat kandungannya bermasalah. Usia kandungannya saat itu masih 7 bulan. Tetapi sepertinya si janin hendak keluar. Maka dari itu, sang Resi Jayawilapa segera maju menolong putrinya untuk melahirkan. Resi Jayawilapa kemudian menyerahkan bayi dalam gendongannya kepada Raden Arjuna. Bayi tersebut berkelamin laki-laki dan berwajah tampan, sangat mirip dengan Raden Arjuna. Raden Arjuna merasa bahagia, tetapi ia belum mempersiapkan nama karena tidak mengira putranya akan lahir sekarang. Resi Jayawilapa mengusulkan karena si bayi dilahirkan di bawah pohon rawan, maka sebaiknya ia diberi nama Bambang Irawan. Raden Arjuna setuju
dan menetapkan nama ini sebagai nama putranya yang baru lahir. Menurut versi pewayangan, Irawan yang disebut sebagai putra Arjuna dan Ulupi. Namun, Ulupi versi ini adalah putri seorang pertapa dari Gunung Yasarata bernama Resi Jayawilapa. Perkawinan Arjuna dengan Ulupi terjadi sesudah perkawinan dengan Subadra. Usia Irawan pun versi Jawa lebih muda daripada usia Abimanyu. Irawan versi Mahabharata muncul pertama kali ketika para Pandawa menjalani masa pembuangan di hutan selama 12 tahun. Suatu ketika, Arjuna diutus Yudhistira, kakak sulungnya, untuk bertapa mencari pusaka sebagai bekal untuk menghadapi para Kurawa. Ia akhirnya mendapatkan pusaka bernama Pasopati, pemberian Dewa Siwa. Arjuna kemudian diundang oleh Dewa Indra untuk tinggal di Kahyangan untuk beberapa waktu karena jasa-jasanya menumpas para asura musuh Dewata. Pada saat itu Irawan datang menyusul. Ia naik ke Kahyangan dan mengaku sebagai putra Arjuna. Setelah mendapatkan bukti-bukti yang jelas, Arjuna pun mengakui Irawan sebagai putranya. Kisah perang di Kurusetra yang disadur dalam naskah berbahasa Jawa kuno berjudul Kakawin Baratayuda mengisahkan Irawan tewas di tangan raksasa bernama Kala Srenggi. Versi pewayangan Jawa mengisahkan kematian Irawan dengan lebih panjang. Irawan dikisahkan cemburu pada Abimanyu karena sebagai sesama putra Arjuna, ia tidak diajak ikut serta dalam perang Baratayuda. Irawan kemudian berangkat menuju padang Kurusetra untuk terjun ke dalam peperangan meskipun tanpa izin dari orang tuanya. Di dalam pertempuran itu, ia berjumpa dengan raksasa bernama Kala Srenggi dari kerajaan Selamangleng. Kala Srenggi memihak Kurawa karena ayahnya yang bernama Jata Gimbal tewas dibunuh Arjuna. Irawan pun tampil menghadapi Kala Srenggi untuk memamerkan bahwa kesaktiannya tidak kalah dibandingkan Abimanyu ataupun Gatotkaca. Pasukan Selamangleng ditumpasnya habis seorang diri. Akibatnya, ia pun merasa letih dan dapat ditangkap oleh Kala Srenggi. Kala Srenggi kemudian menggigit leher Irawan sampai putus. Namun, Irawan sempat menusuk jantung Kala Srenggi menggunakan keris, sehingga keduanya pun tewas bersama saat itu juga. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Matur suwun.